Bismillahirrahmanirrahim. Fal muharramatu kismani. Perkara yang diharamkan itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya syai'un muharramun, sesuatu yang diharamkan didatihi karena datnya. Kalau mayitati seperti bangkai, wadami, dan darah, manahmi dan sebagainya. Itu secara datiah sudah haramnya. Fahadha la yahillu illa li syiddati baqa'i ruhihi. Nah, hal seperti ini la yahillu tidak akan menjadi halal terkecuali li syiddati baqa'i ruhihi, karena kebutuhan untuk menutupi nyawa, supaya nyawa ini tidak lepas daripada jasad. Maka boleh yang tadinya secara datiah itu haram, maka menjadi halal. Itu pun hanya untuk menutupi nyawa gitu ya. Kalau untuk dikonsumsi ya tidak boleh. Wasani halalun fi nafsihi, yang kedua halal fi nafsihi dalam datiahnya. Secara datiah nih ya, kalma itohir seperti air yang suci, ini kan secara datiah halal. Wal aruzi dan padi itu ini secara datiah itu halal. Lakinnahu mamlukun lil ghairi, tetapinya itu kan ada hak miliknya gitu kan ya, lil ghairi punya orang lain. Fayahrumu alaika, maka diharamkan, maka berlakulah hukum halal dan haramnya itu bukan karena datiahnya, tetapi karena ada yang punya. Hatta yasiru mulkaka biwajhin jaizin fi syar'i, sehingga menjadi hak pribadi. Bagaimana caranya? Biwajhin jaizin fi syar'i, dengan cara yang diperbolehkan menurut hukum agama, misalkan seperti jual beli dan sebagainya ya. Wasyubhatu salasun, subhat ya, ini subhat ada tiga derajat ya, darajat. Mata yakona tahrimuhu, satu, sesuatu yang sudah menjadi yakin haramnya, wasyakka fil halli fi hallihi, dan ragu di dalam halalnya. Haram sudah yakin haramnya, untuk kehalalan itu masih diragukan, itu namanya subhat ya. Halalnya sudah ya, haramnya sudah yakin, halalnya masih diragukan, itu namanya subhat. Fi hada, dalam hal seperti ini ya, dalam hal ini hukmul haram, itu mah hukumnya hukum haram. Kalau sudah yakin haramnya, untuk kehalalannya itu masih diragukan, maka sudah ya, maka tentu itu hukumnya haram. Wa ma tayaqqana halluhu ya, wa ma tayaqqana halluhu wa syakka fi tahrimihi. Dan yang kedua nih, subhat ya. Subhat itu ada yang sebaliknya. Sesuatu yang yakin halalnya dan ragu dalam hal keharamannya gitu ya. Itu juga sama subhat. Wa hadhihi syubhatu tarokaha minal maroi. Nah, subhat ini tarkuha, meninggalkannya itu dengan cara waroi. Apa tuh waroi ya, harus ini ya, harus ngeraksa, harus hati-hati itu dalam hal seperti itu. Kalau belum yakin haramnya, masih samar, maka jangan dilakukan. Wa ma yahtamilu ayyakuna halalan wa haraman fayambagi tarkuhu. Kalau sesuatu itu sudah masih kemungkinan halal dan haram, maka fayambagi tarkuhu, baiknya jangan dilakukan, artinya tinggalkan saja. Kalau belum yakin halalnya, udah tinggalkan saja. Jadi misalkan ya ada sesuatu ini, misalkan contohnya padi lah gampangnya gitu kan ya. Padi ini masih ada dua kemungkinan, mungkin milik orang lain atau mungkin masih milik pribadi, kan belum jelas itu. Halal dan haramnya itu masih belum jelas, maka seyogianya ditinggalkan saja hal seperti itu. Contohnya saja itu ya tadi itu. Jadi intinya begini, yang namanya syubhat itu bila mana sesuatu itu masih dikatakan halal dan haram, masih samar gitu, remang-remang, maka seyogianya ditinggalkan saja. Jangan, kalau misalkan dalam hal makanan jangan dimakan, kalau dalam hal transaksi jangan dilakukan gitu kan ya. Wallahu a'lam bishawab.